Anda kembali di Bincang Virtual, pemirsa. Langsung saja kayak saya ke Pak Doni. Pak Doni, ini bagaimana jadinya? Memang kita harus waspada ya tentunya tentang adanya penularan COVID-19 ini ke anak-anak jika dilakukan pertemuan tatap muka atau mereka kembali ke sekolah begitu. Tetapi kalau melakukan pembelajaran jarak jauh terus-menerus tentunya kan juga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian untuk pendidikan karena tentunya tidak bisa terputus begitu saja. Sementara seperti yang tadi dikatakan oleh banyak narasumber kita juga bahwa memang saat ini berbagai sarana dan prasarana juga belum mendukung terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau begitu. Bagaimana Pak Doni? Ya, terima kasih sebelumnya. Salam buat Pak Dede, narasumber yang lain, Mbak Sondang, Pak Kadafi, dan Mas Yastra. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan terkait dengan prinsip-prinsip, tetapi juga terkait dengan bagaimana situasi dan kesiapan sekolah-sekolah kita. Harus kita akui bahwa di masa pandemi COVID ini, bahkan jauh sebelum pandemi COVID, untuk sanitasi saja sekolah-sekolah kita itu yang tersedia sanitasi yang baik itu baru sekitar 60%. Jadi 40% itu belum memiliki sanitasi yang baik. Jadi tentu ini akan menjadi tantangan seandainya nanti pemerintah itu mempersiapkan. Terkait dengan skenario kan memang yang jelas skenario 3 sudah tidak dipilih ya Mbak ya, artinya tahun ajaran baru itu sudah akan dimulai 13 Juli, tetapi persoalan tatap muka ini harus memang dipertimbangkan dari banyak sisi yang tadi rekan-rekan narasumber yang lain sudah menyampaikannya terkait dengan bagaimana keselamatan anak, bagaimana proses transportasi, dan lain-lain. Nah memang kalau kita melihat situasinya sejauh ini memang sudah ada beberapa daerah yang hijau gitu. Situasi, sarana, prasarana, dan juga edukasi terkait COVID-19 ini memang belum banyak itu, apalagi ya tadi seperti Dr. Kadafi bilang, anak-anak itu paling gampang bermain, bisa sharing satu sama lain. Nah ini tentu harus ada semacam langkah-langkah gitu. Seandainya langkah-langkah ini nanti harus dimulai pelan-pelan, tentu saja yang di luar sekolah itu sudah harus aman dulu gitu. Baru kemudian yang di lingkungan sekolahnya juga harus disiapkan mulai dari tenaga kependidikan, guru, artinya guru dan tenaga kependidikan karyawannya itu harus aman, lalu kemudian protokol kesehatan itu begitu masuk pintu gerbang itu sudah langsung dilakukan, dan ketika terjadi proses pembelajaran harus ada metodologi dan pembelajaran yang memang agak berbeda dengan situasi sebelumnya, karena harus ada jaga jarak, mungkin pembelajaran lebih banyak di outdoor, di luar kelas, dan kemudian mungkin kurikulumnya meskipun sejauh ini belum ada perubahan, Bapak Ibu guru bisa memilih kurikulum-kurikulum yang fundamental, yang pembelajarannya bermakna, yang kemudian bisa membuat anak-anak itu senang belajar. Iya, dari kita dengarkan dari banyak narasumber ini Bu Sondang, sebenarnya dari skenario yang disiapkan oleh pemerintah ini juga masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kira-kira apa jalan keluar lain yang mungkin bisa diusulkan kepada pemerintah saat ini, Bu? Ya, jadi kalau dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia tadi menyarankan sampai dengan Desember 2020. Kami khususnya di fraksi PD Perjuangan, walaupun saya bukan di Komisi Pendidikan dan Kesehatan, saya di Komisi 6, kami terus membahas mengenai kehidupan new normal baru termasuk dalam dunia pendidikan. Kami menyarankan kepada pemerintah untuk membuka sektor pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka ini bukan berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan daripada jumlah kasus yang ada. Kalau masih Desember nanti masih ada, ya ini harus dipikirkan lagi. Tetapi kalau misalnya lebih cepat kasusnya sudah dikatakan sudah zona hijau, grafiknya sudah cukup aman untuk anak-anak melakukan pembelajaran tatap muka, ya silahkan. Apakah misalnya nanti di bulan September atau di bulan Oktober lebih cepat, ya kami malah sangat mendukung sekali. Jadi harus dipastikan dulu, ditetapkan dulu kepada pemerintah yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah yang namanya sekolah, yang namanya pergi ke sekolah, anak-anak itu tidak hanya melakukan atau menuntut ilmu pengetahuan, tetapi di sana ada satu proses pembelajaran, belajar budaya, belajar karakter, belajar bersosialisasi, dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa sifat daripada anak-anak itu tidak hanya dia mau belajar ilmu pengetahuan, mereka akan sharing satu sama lain. Dengan misalnya melakukan pendidikan olahraga, sepak bola, anak laki-laki senang sekali dengan yang namanya sepak bola. Bagaimana nanti pada saat sekolah mulai dilakukan tatap muka tetapi jumlah kasus katanya masih
walaupun melakukan tahap new normal, saya tidak yakin begitu. Karena di sana ada proses interaksi dengan anak-anak. Dan harus diperhatikan juga bahwa walaupun dengan protokol COVID-19, itu akan membentuk suatu karakter atau budaya yang baru terhadap anak-anak. Kita tahu bahwa bagaimana karakter anak-anak Indonesia itu terkenal dengan ramah tamah, kemudian mudah bergaul dan lain sebagainya. Dengan protokol COVID-19 itu kan kita harus jaga jarak, physical distancing. Itu akan membentuk satu karakter baru. Jadi benar-benar memang kami meminta kepada pemerintah bahwa ini harus dikaji berulang-ulang. Jangan nanti membentuk satu karakter anak-anak itu berjauhan. Itu kan akan membentuk satu karakter yang baru. Gitu. Jadi ada metode, berbagai macam metode sebenarnya yang bisa dilakukan. Yang penting bagaimana keselamatan anak-anak yang merupakan masa depan bangsa ini harus diselamatkan terlebih dahulu. Begitu, Bu Tasya. Ya, oke. Memang pemerintah saat ini sudah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan maupun regulasi-regulasi, tetapi tentunya regulasi maupun kebijakan yang dikeluarkan itu pada implementasinya belum tentu semudah itu, begitu ya. Pak Dede, bagaimana tanggapannya, Pak? Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Sondang tadi sudah sesuai dengan kebijakan dari Komisi 10, yaitu kami mendorong agar negara dalam konteks ini mempersiapkan sarana prasarana infrastruktur untuk melakukan PJJ, belajar jarak jauh, yang sudah kita lakukan. Pertama adalah dengan TVRI. Jadi TVRI itu sejak hampir 2 bulan yang lalu itu sudah memulai pembelajaran melalui TVRI sejak pagi pukul 8 sampai pukul 1 siang kalau nggak salah sudah berjalan ya. Yang belum adalah TV swasta, jadi artinya memblok program-program TV swasta untuk dimulai di pagi hari. Tetapi dalam 2 bulan pelaksanaannya, materi-materi yang bisa disiapkan juga sangat terbatas. Karena apa? Untuk membuat sebuah produksi tayangan televisi, itu membutuhkan pertemuan, membutuhkan syuting tambahan, dan tentunya bukan hal yang mudah ya. Karena anak-anak juga mengalami kebosanan ketika dia hanya memandang satu arah saja, tidak ada komunikasi. Pengelola jasa internet ini untuk membuat paket-paket gratis atau mungkin kuota yang tidak berbayar. Itu biasa dilakukan oleh provider handphone itu dengan memberikan paket misalnya sekian giga hanya sekian rupiah atau bahkan tidak berbayar, atau bisa dilakukan pembayaran melalui BOS. Permendikbudnya sudah keluar untuk dibayar melalui BOS. Hanya sayangnya tidak diikuti oleh sekolah-sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum memanfaatkan BOS tadi untuk mendukung kuota. Jadi harus ada kerjasama yang lebih kuat lagi. Tentu untuk daerah-daerah yang belum memiliki jangkauan jaringan, ini perlu kerjasama dengan Kemenkominfo, karena kita berbicara BTS-nya, kita berbicara infrastruktur lainnya, itu adalah di lintas kementerian daripada Kemenkominfo. Nah, hal ini pula yang menjadikan kami berpikir, setelah pandemi berakhir, mau tidak mau kita akan loncat kepada sistem pendidikan new era. Ya, new era ini artinya mengikuti industri 4.0, di mana kita sudah mulai digitalisasi, kita sudah mulai yang namanya online learning, dan ini harus juga mau tidak mau diikuti sampai kepada level sekolah-sekolah yang berada di desa-desa. Ini satu PR berat untuk membuat roadmap kebijakan pendidikan yang baru. Sesuai dengan rencana pemerintah, Menteri menginginkan ada namanya Merdeka Belajar. Artinya Merdeka belajar tidak harus dari kelas. Dan ini harus disesuaikan dengan kemampuan gurunya nanti, kemampuan sekolahnya, dan kemampuan murid-murid juga. Bagaimana kita memiliki KPI, ya, KPI untuk pembelajaran jarak jauh. Karena saat ini kita belum dapat feedback. 2 bulan ini hasilnya apa? Anak-anak tambah pintar atau anak-anak tambah jenuh. Nah, itu yang kita harapkan, harus ada sistem, harus ada Permendikbud khusus terkait hal ini, bukan surat edaran, Permendikbud khusus tentang metode pembelajaran jarak jauh dan evaluasinya apa. Karena kalau kita masih berbicara 3 bulan ke depan, tentu harus ada evaluasi. Demikian Mbak Tasya. Baik, ini tentunya perlu seperti yang Pak Dede katakan tadi, adanya tolak ukur ataupun KPI untuk pembelajaran jarak jauh, seperti apa metodenya. Kemudian juga hal yang penting juga diperhatikan adalah tentunya tingkat kejenuhan atau kebosanan anak. Ini artinya tidak hanya dari sisi akademi saja, tetapi juga dari kesehatan mentalnya juga yang perlu kita perhatikan. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam, pemirsa, tetapi kita harus break dulu.
Tetaplah bersama kami di Bincang Virtual, kami akan kembali sesaat lagi.